Pokoknya lo kalau cerita ini, anjir. HP-nya kan tak pakai buat ngerekam, ya kan? HP-nya si Dodi kan pakai buat ngerekam. Selesai adegan keserupaan ini tuh akhirnya pokoknya take lagi lah selesai. Lu tahu nggak Nyet? Semalam kenapa? Gue dimimpiin sama jin yang sama. Bohong lu, sumpah demi Allah. Syutingnya kita di daerah Jogja, di Kaliurang dan Imogiri. Ya, ada satu lokasi yang sungai, tempatnya Ali ya? Iya. Sama Bima. Mana? Ada sungai. Yang sungai itu kalau saya ada di trailer ada juga. Pokoknya mereka sudah selesai syuting di sungai itu. Sungai yang sungai. Ada yang jagain itu ya, yang orang gitu-gitu ya? Iya nggak sih? Lo ada syuting di sungai nggak sih? Ada. Yang ada kelapa itu kan, yang ada kelapa itu kan. Iya. Benar, kan cuma satu kan sungainya kan? Iya, sungainya cuma satu, Bim. Tapi kita emang jadi kita lagi pengen ngomongin di sungai yang mana? Enggak, tapi yang kita itu juga situ juga ya? Yang kita ikan. Iya. Oh itu juga, iya. Ya itu. Pokoknya mereka selesai syuting di situ baru tim produksi termasuk direktur sama orang lokasi itu baru dikasih tahu sama warga setempat bahwasanya beberapa bulan yang lalu ada anak-anak kecil main di sungai yang itu di waktu maghrib hilang dan baru ketemu 3 hari kemudian. Ini maksudnya pas di tahun kita syuting? Iya. Sebelumnya. Untung aku tidak ada di sana. Iya. Si Mas Tata tuh direkturnya cerita. Kok nggak ada yang ngasih tahu kita sih? Iya, makanya kalau nggak nanti kalian nggak jadi syuting. Tapi itu juga dikasih tahu pas gua nggak dikasih tahu syuting gitu. Kenapa gua nggak dikasih tahu? Gitu, jadi kayak wow, lokasinya pun sudah seram sendiri. Yang main anak-anak juga. Iya, mereka yang main. Dingin banget lagi. Kalau lu sampai malam ya? Iya. Kalau di sana tuh juga seru sih, banyak cerita seru ya sebenarnya kita ya. Salah satu film horor yang menurutku aku bisa lihat langsung kejadian horor. Kejadian horor beneran kayak waktu itu kalau pas yang aku ngalamin 3 kali tuh. Maksudnya pertama itu aku inget banget itu hari pertamanya Aulia Sarah syuting. Jadi yang keserupaan. Ya, oke. Jadi lo ada. Iya. Terus aku kayak waktu itu aku belum syuting sama sekali. Aku lagi makan malam. Terus emang pengen niatnya pengen nemenin Kaul dulu gitu. Aku duduk nih di setnya Kaul. Duduk. Nih Mas Tata di sini, yang lain tuh telko-telko di belakang gitu. Terus tiba-tiba di kupingku tuh ada yang gini. Gitu, merinding langsung nengok ke belakang. Nah saat itu gue ngeliat Kis itu adalah telko kita, talent koordinator. Dia ngomong gini, yang gue lihat ke atas Kak, lihat ke atas gitu. Terus gue kayak apaan sih gitu. Sudah, tapi kok merinding gak kelar-kelar gitu. Terus gak lama gue denger lah tuh salah satu karakter itu, padahal jauh tadinya dia belum ada, apa dia udah ada tapi dia tuh nggak ngeluarin gue karena gue lagi Mas Heru. Iya. Mas Heru. Dia tuh suaranya kayak gitu ternyata pas dia adegan, tapi itu aku denger di sebelah kuping sini. Padahal dia di set. Iya. Itu udah, itu pertama. Terus nggak lama si telkonya ngomong kayak, Kak kita make up aja yuk make up gitu. Oke, make up. Datang nih, duduk. Kok tiba-tiba feeling kita nggak bener nih. Dia lagi di make up dan sama si Dodi. Lagi di make up, tiba-tiba tim Asrada datang bersama si Pak Heru ini. Tiba-tiba ngomong kayak Pak Heru itu yang jadi hantu. Yang jadi hantunya yang kayak peran jadi hantu lah gitu. Ngomong, "Ini bisa nggak prostetiknya dilepas?" Terus kan si Dodinya itu kayak, "Gila ini kan prostetik lama pasangnya lama bla 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 bla." Oke, akhirnya dia kan cowok kan, dia buka bajunya gitu. Set Sisa lah cuma tank topnya dan celana lain-lain. short. Enggak, kainnya masih dipakai. Oh, kainnya masih dipakai. Gue duduk. Pak Heru kenapa gini-gini? Wah, pokoknya dia ceritanya saya paling nggak suka nih kayak gini, kayak ikut rumah bla 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 bla. Tiba-tiba kayaknya mungkin ada orang warga kali ya yang mau ngebersihin karena ternyata itu kejadian ada di lokasi udah tuh. Si kesurupan itu datang. Aku tuh udah feeling udah nggak enak pas dia baru dia gitu. Keluar, kita semua keluar. Ali lagi tidur. Iya. Jadi dia dibangunin untuk keluar langsung. Bangun. Apaan ini? Terus belum kita sebagai yang tua harus marah dulu nih sama dia karena dia penasaran nggak ada apaan sih. Keluar. Dan itu tuh kejadian itu mungkin satu kejadian yang bisa aku ceritain dulu karena ada beberapa kejadian. Ada itu aku tuh lagi di make up kan sama Dodi ya pas itu juga. Terus tiba-tiba keluar kan lagi di make up tiduran. Terus tiba-tiba orang make up-nya cabut. Dot, kemana lu Dot? Gitu kan. Pas lihat ke sini, si yang jadi hantu si Pak Heru udah gitu kayak wah, ini orang kenapa gitu kan. Tapi isengnya Andri adalah, Andri masih sempat ngevideoin dan bukan pakai handphone dia. Terus yang handphonenya yang punya dihantuin.
Maksudnya kayak dimimpiin. Iya, jadi kan. Iya, jadi kan. Wah, terus parah banget. Semua orang udah pada keluar ruangan yang dari base camp. Sisa si Pak Heru sama beberapa orang yang mau cleansing itulah gitu orang situ. Semua keluar sama gua doang kan, gua belum geser nih. Ya ada HP nih, HP siapa? HP si anak makeup. Copot, gua rekam nih, jarang nih momen kayak gini nih. Pas gua rekam memang dia tuh sampai kayak kayak wah parah nih kayaknya marah gitu. Udah bukan suara dia. Heru lagi. Terus teriak-teriak kan, wah. Ya intinya dia tuh katanya kemasukan si Raja Jinnya. Raja Jin dan beberapa jin di dalamnya. Terus kita semua akhirnya nunggu di luar, udah selesai aku ambil video, kita nunggu di luar sekitar 45 menitan lah. Akhirnya kita boleh masuk lagi, lanjut makeup lagi kan. Ngobrol tuh aku sama Pak Heru. Ada si talent koordinatornya kan, si Kis atau siapa gitu kan. Si Pak Heru kan duduk sendiri, habis selesai kesurupan. Nggak ada yang berani ngajak dia ngobrol. Terus ada teleponnya kan, Kis, kenapa mas? Itu ajak ngobrol itu nanti masuk lagi. Iya ya. Alah, udahlah Jadi gue aja. semuanya tuh penakut Gak ada yang berani ngajak sebenarnya. ngobrol. Emang tapi dia juga kesurupannya serem juga sih. Iya, karena Serem ada yang banget, abis iya itu kan? kita adegan berberapa, aku bareng satu ruangan sama dia. Cuman Itu merindingnya tetap ada gitu, karena maksudnya dia pakai baju itu gitu. Jadinya kayak, kok kayak mendalami banget. Dan dia tuh sempat ngobrol sama aku, kita gimana malah gitu. Kok kayak, aku tidak mau satu ruangan dengan dia dulu. Untuk saat ini maafin aku Pak Heru, maafin aku. Gitu. Terus kan akhirnya kan gue ngajak ngobrol dong, karena nggak ada yang berani ngajak ngobrol. Gue kan nggak pemberani juga, cuman kayak daripada kesurupan kayak tadi lagi kan heboh ya. 1 jam tuh, kayak makan waktu 1 jam lebih tuh. Mas Heru, iya Mas Andre, dia kayak masih agak-agak trance gitu, kayak trance terus balik lagi. Gimana tadi mas? Aman mas, aman. Mas, penasaran aku mas, gimana sih rasanya kesurupan gitu kan? Gimana sih gitu? Aku sih tadi ngerasa ruangannya anget banget, aku bilang. Iya mas, iya. Tadi gimana? Mas, hantunya itu yang ngomong, jinnya. Muka jinnya itu mirip sama muka hantunya dia katanya, yang dia pakai. Persis. Aku nggak tahu jinnya menyerupai atau memang si anak efeknya yang bikin hantunya dapat mimpi terus akhirnya bikin itu kayak si hantu kayak Mas Heru ya. Oh iya mas, iya mirip banget sama aku. Terus tahu nggak dia bilang apa? Pas take sama Aul. Jadi pas sebelumnya dia take. Mau makan Aul. Aku disuruh makan Aul. Jadi adegannya itu kalau nanti kalian semua nonton ya, ada adegannya Aul berdiri terus ada hantu di belakangnya, hantunya nanti akan teriak ke Aul, itu pas dia lagi kesurupan. Pas take lagi kesurupan. Seriusan? Iya. Iya, jadi dia tuh teriak, Aul pun sendiri Aul kalau ada. Dia bilang merinding banget. Dia merinding sampai dia harusnya tuh adegannya dia nengok ngeliat hantunya. Saking dia nggak berani, dia sampai nangis. Nggak ada deskripsi harus nangis. Dia menangis karena saking merinding dan takutnya. Terus emang terus pas Aulnya tuh emang kabur gitu kan. Kalau nggak kegigit pasti sama si Mas Heru. Karena serem itu maksudnya. Serem banget. Itu kejadian pun udah selesai maghrib juga kan setelahnya. Tapi emang maksudnya ini real banget nih depan muka kita. Dan kalau nggak salah setelah kejadian itu si Pak Heru itu kalau misalkan jalan yang kayak di hutan atau yang mungkin rada mistis dan lain-lain itu ditutup. Karena takut kan. Nah menurutku emang syuting di Jogja salah satunya emang lebih mistis ya. Lebih mistis, gitu. iya. Lebih kayak, aduh jangan macem-macem. Pun si makeup yang special effect ya, Dodi ya yang masangin prostetik dan lain-lain itu ya. Dia karena dia ngerasa hantu yang dia bikin ini di prostetiknya di karakter si hantunya si Mas Heru, itu real banget. Aku nggak tahu mungkin dia bisa sensitif banget ngerasa tuh. Dia lihat nggak, kalau dia setiap kali makeupin Pak Heru, itu dia tuh selalu gini, misalnya udah pasangin ya. Terus dia udah ngeliat, kan dia selalu pakai masker kan. Dia udah selalu ngeliat muka Pak Heru, kan Pak Heru suka kayak gitu-gitu. Dia tuh suka kayak, tau gak sih kalau orang ada energi yang masuk atau apa, dia suka kayak gitu. Yang make upin tuh suka kayak gitu sih. Negatif, aura negatif terus, gitu. Dut, lu kenapa sih? Kayak orang ini aja lu sakit. Gak tau gue energinya gak enak setiap kali make upin dia, Ndri gitu. Iya. Tapi setiap kali make upin dia doang. Iya, dan katanya kalau pas bikin si prostetiknya sendiri, dia bilang itu beda banget sama prostetik yang pernah dia buat. Kayak dia lagi buat, terus tadi tiba-tiba ada bunyi lenteng gitu. Dia cerita sama gue. Oh, iya. Dia bilang, jadi dia dibikin di base camp-nya gitu, bikin tuh ada bunyi apa. Udah deh besok aja deh tidur gitu. Terus kan HP-nya kan tak pakai pakai lo kalau cerita ini, panjang. HP-nya kan tak pakai buat ngerekam. Ya kan HP-nya si Dodi kan pakai buat ngerekam. Selesai adegan keserupaan ini tuh akhirnya pokoknya take lagi lah selesai. Terus kan Dodi kan nggak tahu kan make up-nya dilanjutin. Dot, gue punya hadiah buat lo. Lagi lanjut make up tuh. Apaan gitu? Nih. HP lu mana sini lihat nih. Anjrit gitu. Ini yang tadi nih gitu. Iya. Wah gila lu gitu. Oh
aduh, hapus, gue nggak berani. Tapi udah gue airdrop ke HP gue sebelum gue kasih tunjuk itu. Jadi minimal kalau dia hapus dia takut. Hapus. Saking takutnya tuh. Kalau dihapus dia takut tuh gue masih punya stoknya. Terus udah kan ada di HP-nya dia. Pokoknya malam itu kita selesai syuting, besokan paginya kan kita syuting lagi. Besokan pagi lagi breakfast, lagi makan di mana namanya? Di set gitu ya, di lokasi. Dia tuh makan diem gini, si Dodi. Datang dong gue. Dad, kenapa lu bengong gitu? Mukanya pucat gitu. Kenapa? Lu tahu nggak Nyet? Semalam kenapa? Gue dimimpiin sama jin yang sama. Bohong lu, sumpah demi Allah. Hah iya, terus katanya gue disuruh hapus videonya. Beneran? Iya. Terus mana? Udah gue hapus videonya, gue nggak berani. Gue dimimpi, dia sepucet itu, terus dihapus videonya. Jadi sekarang videonya cuma ada di laundry gitu kayak. Oh iya, gue bilang iya. Gue harus sebar video ini, jangan sampai gue sendiri. Tapi kalau itu diantain nggak? Yang nyimpan video diantain? Hantunya minder ketemu gue. Oke. Wah, hantu ketemu hantu nih. Oke, apa kita tayangkan aja ya videonya? Iya. Hah, gitu. Mas Tata pun juga sempat ngomong kayak, maksudnya aku ngalaminnya saat itu 3 kali berturut-turut gitu, orang-orangnya kena gitu. Dan salah satunya kan yang Pak Heru ini kan, sampai Mas Tata manggil kayak, Taskia, kamu nih kan sering ya syuting film horor. Emang selalu kejadian kayak gini gitu. Terus dan selalu ada kamu gitu. Baru sekali, biasanya saya mah ketawa-ketawa doang di lokasi gitu. Jadi ini lumayan spesial buat aku dan yang lain. Karena menyaksikan itu semua. Kita pernah lagi take gitu ya, aku sama Nafiza. Kebetulan Nafiza anaknya lagi selalu gue juga. Adegannya tuh cuman kayak Nafizanya ngejar aku, terus aku lagi ditarik-tarik lah gitu-gitu doang. And action. Lagi gitu-gitu. Tiba-tiba si Nafiza tuh lagi, terus tiba-tiba dia stop, nge-freeze sendiri gitu. Diam gitu lama. Terus aku pikir itu bagian dari acting dia lagi main kan. Maksudnya gue tetap ngerespon tas gitu. Gue masih ngerespon gitu. Terus matanya merah, becek, nangis, terus langsung meluk gue. Pale gitu. Berinding, badannya shaking banget. Kenapa gitu. Terus dia ngeliat, kan agak lebih pendek dari gue kan ya. Terus dia ngeliat ke gue, ada yang ngomong cut kan? Hah? Ngomong cut? Nggak ada. Ada yang ngomong cut nggak? Nggak ada. Terus Mas Tata langsung masuk tuh. Kenapa? Mas Tata nge-cut ya katanya Nafisa. Enggak. Barusan ada yang nge-cut, nggak ada. Itu kan udah malam tuh, jam malam lah, lupa aku. Jam 11-an mungkin. Oke, stop dulu, stop. Kita playback terus dengerin soundnya kan. Bener ada yang ngomong, cut. Tapi, iya serius. Aku nggak tahu lah. Aku juga baru tahu ya? Iya. Berarti yang punya pengalaman bersama Nafiza, lu sama gue ya? Iya emang. Enggak, Nah, kita juga. kamu Aku juga? juga. Jadi scene yang pas datang ke Bu Lurah itu. Itu Pas kita take pertama, kan mau retake lagi kan. Nah, waktu mau take yang kedua, lagi pas standby, tiba-tiba Nafisa nangis juga. Nangis kejer, akhirnya berhenti dulu juga. Gue sih nggak ada ya. Sama kayak gitu tuh kan, Ri. Iya. Nangis kejer. Kalau aku nggak sih, yang Ayu, jadi Ayu. Mungkin sensitif kali ya, makanya jadi selalu ada kejadian kayak gitu yang pas sama aku juga berdua. Adegannya tuh intens banget, dan itu aku inget banget, itu masih siang banget, jadi kayak set berdua gitu. Adegannya memang rada ya say gitu kan, lagi terus nggak lama ada kayaknya orang makeup mau benerin rambutnya, dia tuh udah gini. Terus aku lagi lihat di monitor kayak enggak nih, bukan. Soalnya anak makeup tuh si Anto tuh ngomong lagi pendalaman kali ya, Cong, gitu. Terus gue bilang lagi pendalaman kali ya. Lagi serius kali gitu. Terus jadinya ya udah pas dilihat enggak beneran nangis kayak aku mau diambil dia ya udah. Kalau langsung kayak kita beneran apa enggak, tapi itu serem banget. Soalnya kalau cerita itu seru banget, sumpah. Iya. Aku 3 kali berturut-turut. Berarti yang keseruan Pak Heru doang? Enggak, Pak Heru, Nafiza sama yang jadi Bu Lurah. Wah, yang Bu Lurah spesial sih menurutku dia. Jangan kita simpen gimana nih, iya. kita masih banyak. Iya, oke. Kita Menurutku personalitinya dia juga spesial sih. Spesial. Kalau ketawa kayak, aduh aku keceplosan kok aku ketawanya. Terus gue, ya gimana gue kalau ketawa? Udah deh, gue takut gue ngomonginnya. Yang itu ya? Oh ya, gue tahu. Dia tuh bisa ya lagi ada di conversation, lagi ngobrol kayak gini misalnya nih 1, 2, 3, 4 gitu. Nih gue misalnya Bu Lurah. Lu lagi ngobrol seru bertiga berempat.
gue nggak involve di obrolan lu. Kan gue misalnya nyari obrolan tapi nggak ada yang ngerespon ke gue itu. Dia nanti ngeliat kosong ke sana gitu misalnya. Kayak mau diajak pergi sama orang gitu. Kayak terus kalau gue ngeliat itu gue langsung kayak, iya Bu, gimana? Udah makan? Jadi kadang tuh kita ajak ngobrol. Kita harus segera. Kita harus ajak ngobrol. Distract. Terus yang kayak, pokoknya ini ya 3 kejadian itu lumayan membekas banget dan jadinya menurutku jadi si waktu maghrib ini jadi lebih spesial lagi di aku karena beneran syuting punya cerita gitu loh. Iya, bukan cuma cerita saat syuting atau apapun, tapi kayak bener-bener happy-happynya ada, seremnya takutnya ada. Iya bener-bener. Kayak paket lengkap aja sih. Fun banget. Biasanya kan kalau kayak gitu talent nggak ada yang tahu kan. Maksudnya ya pasti selamatan ada satu, berdoa bersama, saat kita selesai reading pun kita doa bareng, saat kita mau mulai pun kita juga doa bersama gitu. Tapi yang di belakang itu kita nggak pernah tahu. Tapi memang mungkin karena banyak kejadian di Jogja itu lebih seperti itu ya. Jadinya juga ada yang ngejagain. Kita tahu kalau ada yang ngejagain, tapi kadang pindah lokasi ya beda orang. Karena ada yang satu momen disiram gitu air. Panas gitu. Siapa? Bukan. Nanti aja deh. Kok gue nggak tahu? Ada. Itu ada gua, ada Ali. Tapi Ali kayaknya datang ke set duluan ya? Ke itu, iya. Siapa sih? Iya, ada gua. Makanya Mas Tata selalu nanya, kenapa selalu ada lo? Aduh, sorry, jangan dia mau masuk ke kita, dia nggak bisa masuk ke kita. Apa sih? Jangan sombong say. Jangan sombong say. Nanti ketempelan. Bedanya karena kalau di waktu maghrib ya saat syutingnya lebih lebih punya banyak cerita tentang hal mistis itu sendiri gitu. Maksudnya biasanya aku mungkin ada tapi nggak serentetan ini gitu. Bener-bener hampir 3 hari itu ada aja yang kena gitu. Terus juga dari karakternya aku belum pernah dapat karakter seperti Ningsih ini juga dengan ada switch karakter yang belum bisa aku kasih tahu, harus pada nonton. Itu yang rada susah karena kan aku anaknya lumayan aktif ya gitu. Terus tiba-tiba jadi Ningsih yang lumayan pendiam gitu. Tapi ada misteri juga di belakang Ningsih gitu. Apa itu? Silakan nonton tanggal 9 Februari 2023. Oke, makasih. Belum. Karena menurutku film Waktu Maghrib ini selain relate sama kita semua dan di Indonesia, budaya Asia gitu ya terutama, aku suka banyak banget karakter-karakter di dalam cerita ini yang menarik dan punya kedalaman yang tidak hanya menunjukkan bahwa tokoh ini adalah protagonis atau tokoh ini adalah antagonis, tapi memang diceritakan selayaknya manusia gitu, di mana dia punya sisi baik dan sisi buruk, yang mana sisi baik dan buruk ini akan keluar di momen-momen tertentu gitu. Kalau manusia biasa lagi under pressure kan keluar sifat aslinya atau apa gitu ya. Jadi menurutku ini sangat amat manusiawi dan lekat cerita dan tokoh-tokohnya sama kita. Dan aku rasa habis nonton film Waktu Maghrib, penontonnya ya makin nggak mau keluar waktu maghrib. Iya, itu juga pasti, dan aku yakin akan punya banyak buah pikiran buat jadi renungan-renungan. Kayaknya tadi udah banyak yang diambil sama Andri ya, tapi kalau aku sendiri ya pengen kalian semua mengenang bagaimana kita semua dididik oleh orang tua kita, lingkungan kita. Betul. Kenapa kita nggak boleh keluar maghrib, semuanya tuh benar-benar jelas di sini. Terus ini adalah karyanya Siddhartha Tata yang harus buat kalian tonton. Ini film perdananya dia, jadi dukung film Waktu Maghrib dan harus benar-benar ditonton, diajak keluarganya bernostalgia di dalam bioskop. Jangan nonton yang bajakan dan nggak boleh spoiler. Pasti pesannya jangan lupa nonton Waktu Maghrib karena film ini beda dari film horor yang lain, sangat mencekam, menyeramkan dan menegangkan. Oke. Sama. Gue gak manggil Bima nggak enak, nama bapak gue Bima. Oh iya, Bim. Oh ya Bim. Merasa manggil bapak sendiri ya. Ada pesan? Pesan aku sih yang semuanya tadi udah dibicarain. Pokoknya mungkin ringkasannya semoga kalian yang menonton Waktu Maghrib bisa menikmati film ini, bisa disebar seluas-luasnya ke seluruh Betul. Ajakin siapa aja Bim? Dan teman-teman. Ajakin semua keluarga kalian. Hai teman seru CGV. Yes. Jangan lupa untuk nonton film Waktu Maghrib tanggal 9 Februari 2023 hanya di CGV.
Sampai bertemu. Bye.